Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Pratama, NIM 18044176, nomor absen 11 dari Penjas 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah filsafat Penjas dan literasi fisikal, di antaranya yaitu pengembangan kebugaran jasmani. Nah, apa sih pengembangan kebugaran jasmani itu? Pengembangan kebugaran jasmani sering diartikan sebagai keadaan kemampuan jasmani yang dapat menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya terhadap tugas jasmani tertentu dan atau terhadap lingkungan yang harus diatasi dengan cara yang efisien tanpa kelelahan yang berlebihan dan telah pulih sempurna sebelum datangnya tugas yang sama pada esok harinya. Komponen apa saja yang terdapat pada kebugaran jasmani? Di antaranya yaitu kelenturan, kecepatan, kekuatan, koordinasi, dan lain-lain. Jadi kebugaran jasmani itu merupakan suatu kegiatan yang tidak menimbulkan kelelahan yang berlebihan sehingga dapat dilakukan oleh banyak orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan keterampilan jasmani. Apa sih pengembangan keterampilan jasmani itu? Pengembangan keterampilan jasmani merupakan suatu proses kegiatan seseorang dengan kesanggupan untuk menggunakan gerakan-gerakan anggota badannya sehingga menghasilkan suatu proses gerak tubuh melalui suatu proses latihan ataupun yang lainnya. Jadi ketika seseorang memiliki keterampilan baik secara minat maupun bakat, maka seseorang tersebut harus memiliki kesanggupan untuk menggunakan gerakan-gerakan anggota badannya sehingga menghasilkan suatu proses gerak tubuh melalui suatu proses latihan ataupun yang lainnya. Jadi keterampilan di sini harus benar-benar dilatih ataupun diasah agar keterampilan baik minat maupun bakatnya dapat tersalurkan melalui gerakan-gerakan anggota badannya, baik itu menggunakan proses latihan ataupun proses yang lainnya, sehingga minat dan bakat pada seseorang tersebut dapat tersalurkan melalui keterampilan jasmani. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengembangan emosi. Pengembangan emosi peserta didik di sini sangat penting karena merupakan masa yang penuh badai dan tekanan. Ketegangan perkembangan emosional meninggi akibat perubahan fisik dan juga kelenjar. Jenis perkembangan emosional yang secara normal dialami adalah cinta dan kasih sayang, rasa gembira, rasa amarah, rasa takut dan cemas, rasa cemburu dan sedih, dan lain-lain. Untuk itu, sangat penting bagi peserta didik untuk mengembangkan emosinya di sini, terkhususnya pada pendidikan jasmani. Karena ketika seorang peserta didik mengembangkan emosinya di sini, maka si anak tersebut atau peserta didik tersebut akan menumbuhkan rasa sikap solidaritas dan sportivitas terhadap rekan sebayanya atau teman sebayanya. Karena ketika rasa solidaritas dan sportivitas tersebut telah dimiliki oleh seorang peserta didik, maka akan menumbuhkan rasa sikap sosial yang tinggi terhadap individu-individu lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengembangan mental dan intelektual. Nah, pengembangan mental dan intelektual ini keduanya sangat berhubungan karena pengembangan intelektual manusia merupakan proses psikologi yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun, dan menggunakan pengetahuan serta kegiatan mental serta berpikir, menimbang, mengamati, mengingat, menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan permasalahan yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, yang dimaksud dengan intelektual itu adalah orang yang menggunakan kecerdasannya. Seperti tadi, mereka mengamati, menimbang, berpikir, menganalisis, dan mengevaluasi. Nah, ketika seseorang sudah memiliki mental dan intelektual mereka juga harus diiringi dengan rasa kepercayaan diri pada diri mereka agar menumbuhkan sifat atau rasa kecerdasan yang melibatkan rasa ingin menemukan permasalahan atau memecahkan masalah pada diri manusia tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan moral dan afektif. Apa sih pengembangan moral itu? Pengembangan moral mencakup pengembangan pikiran, perasaan,
dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika seseorang berinteraksi dengan individu-individu lainnya, maka pengembangan tersebut mencakup sebuah pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan yang sudah ditentukan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk pengembangan afektif yaitu berkaitan dengan perasaan cinta ataupun takut yang dapat mempengaruhi kondisi perasaan serta emosi yang mana memiliki gaya ataupun makna yang dapat menunjukkan perasaan. Jadi pengembangan afektif di sini berkaitan dengan perasaan atau anxiety yang memiliki rasa cinta ataupun takut yang dapat mempengaruhi kondisi perasaan serta emosi yang mana memiliki gaya ataupun waktu yang dapat menunjukkan perasaan tertentu. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.